baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah hidup penuh dengan kuasa. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 49. Saya bacakan buat kita semua. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menyatakan Tuhan mau berikan kuasa yang maha dahsyat. Maka temanya adalah hidup penuh dengan kuasa. Dikatakan di 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mau berikan kita kuasa yang maha dahsyat, kuasa yang ajaib, kuasa yang hebat, sehingga kita menjalani hidup kita penuh dengan kuasa. Tetapi saudaraku, Tuhan mengatakan engkau harus tetap tinggal di dalam kota ini. Artinya engkau tetap harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Engkau harus selalu mencari hadirat Tuhan. Engkau harus mencintai hadirat Tuhan. Maka Roh Kudus akan memberikan kepada engkau kuasa yang maha dahsyat itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menyatakan betul-betul bahwa terima Roh Kudus, maka kita akan terima kuasa yang supranatural. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti penuh dengan kuasa. Jadi orang-orang yang terima kuasa pengurapan Roh Kudus memiliki kuasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada apa dengan kuasa? Saudaraku, tanpa kuasa kita tidak bisa mampu melakukan apapun. Jadi kalau kita terima kuasa, kita akan ada kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sadarilah bahwa engkau butuh kuasa. Mungkin engkau sering melakukan sesuatu yang hari demi hari kau lakukan, tetapi tetap gagal dan gagal. Tidak ada hasil karena tidak ada kuasa dalam dirimu. Terimalah kuasa Roh Kudus yang memberikan engkau 5 kuasa dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau punya kuasa untuk jadi serupa dengan Kristus. Dikatakan di Roma 8 ayat 29, engkau akan serupa dengan Kristus. Semakin hari sifat karakter tabiatmu diubahkan oleh Kristus lewat kuasa Roh Kudus sampai engkau menyerupai Kristus. Dikatakan di ayat 47,
Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika sifat karakter tabiat kita berubah, berarti kita mengalami pertobatan dari hari ke hari sampai kita menyerupai Kristus. Jadi terimalah kuasa Roh Kudus yang membuat engkau bisa punya kuasa untuk serupa dengan Kristus. Sehingga ketika orang melihat engkau, mereka seolah-olah melihat Kristus dalam dirimu. Karena sifat karakter tabiatmu yang tidak berkenan di hati Tuhan semakin hari semakin diubahkan, sehingga terlihat dalam dirimu ada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau punya kuasa untuk jadi saksi Kristus. Dikatakan di ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tak pernah engkau lelah, tak pernah engkau merasa capek melayani Tuhan, karena ada kuasa dalam dirimu. Kuasa untuk jadi saksi Kristus. Dimanapun engkau berada, selalu jadi teladan, selalu jadi berkat, selalu jadi suratan Kristus. Engkau mampu bahkan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus, karena engkau adalah saksi Kristus. Jadi terimalah kuasa yang membuat engkau bisa menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau diberikan kuasa untuk jadi pemenang dalam peperangan rohani. Bukankah hidup kita ini adalah peperangan rohani? Terimalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Seperti Yesus ketika dicobai, dikatakan, jadikanlah batu-batu itu menjadi roti. Yesus berkata, manusia bukan hidup saja dari roti. Ketika iblis katakan, apa yang ada di bumi ini akan kuberikan kepada engkau asal engkau menyembah aku. Tapi Yesus berkata, aku kenyahlah engkau iblis, aku hanya menyembah Allah saja. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pegang pedang roh, yaitu firman Tuhan, sehingga engkau menang dalam peperangan rohani. Ketika ada masalah, ingat firman Tuhan. Ketika ada tantangan, ingat firman Tuhan. Ketika engkau mengalami kegagalan, ingat firman Tuhan, sehingga engkau bisa bangkit kembali. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah kuasa untuk jadi pemenang dalam peperangan rohani. Yang keempat adalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau punya kuasa untuk tahu isi hati Tuhan. Bagaimana caranya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Supaya engkau tahu isi hati Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan. Banyak berdoa, miliki mesbah doa pribadi, mesbah doa keluarga. Sehingga dengan begitu engkau akrab dengan Tuhan. Engkau bukan hanya menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, tetapi Dia menjadi kekasih hatimu. Dia menjadi sahabat karibmu. Sehingga apapun rahasia isi hatinya Dia sampaikan kepada engkau. Sehingga hidupmu sebagai baitnya Roh Kudus. Dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Engkau adalah bait Roh Kudus, di mana di dalam dirimu ada Roh Kudus, dan dirimu menjadi tempat berdiamnya Roh Kudus. Jadi terimalah kuasa di dalam hidupmu untuk engkau bisa memiliki kuasa untuk mengerti isi hati Tuhan, sehingga engkau tetap ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang kelima, saudaraku yang kasih Tuhan, engkau punya kuasa untuk hidup bagi Kristus. Terima kuasa Roh Kudus supaya engkau tetap hidup dalam Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, di luar sana ada banyak orang yang memulai di dalam Kristus, memulai dengan start yang bagus, setia dan cinta Yesus. Tetapi di akhir-akhirnya dia kalah dalam pertandingan, dia undur dari Tuhan. Dia tidak mempertahankan iman percayanya kepada Kristus sampai finish. Maka di firman Tuhan dikatakan, ada yang terdahulu menjadi terbelakang, terbelakang menjadi terdahulu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau ada di barisan depan, engkau cinta Yesus, tetaplah cinta Yesus sampai selama-lamanya. Terimalah kuasa Roh Kudus supaya engkau punya kuasa untuk selalu hidup bagi Kristus sampai Kristus datang yang kedua kali. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau terima kuasa Roh Kudus, maka engkau terima 5 kuasa. Kuasa untuk jadi serupa Kristus, kuasa untuk jadi saksi Kristus, dan kuasa untuk jadi pemenang dalam kehidupan peperangan rohani, dan kuasa untuk mengetahui isi hati Tuhan, yaitu akrab dan intim dengan Tuhan, dan kuasa untuk hidup bagi Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah kuasa Roh Kudus dan terimalah kuasanya, sehingga hidupmu penuh dengan kuasa, sehingga dari sekarang sampai selama-lamanya hidupmu menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, sehingga mujizat demi mujizat itu yang engkau terima dalam kehidupanmu sehari-hari. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan dengan iman. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah kemenangan dan mujizat dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan lebih dari pemenang. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.